Ini ya, menurutnya ke atas. Yang untuk perahu. Sedikit sekali. Apa? Yang banyak cinta dunia. Padahal kalau di Al-Quran apa itu? Wabtahu fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa disini kok ibtigha? Ini perbandingannya. Ibtigha dengan nisyan. Jadi kita tahu bahwa di situ yang lebih utama ibtigha. Ibtigha apa? Ibtigha darul akhirah, yaitu mencari, yaitu kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah kehidupan nanti di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia? Khairun wa abqa. Dunia ini sifatnya fana, akhirat yaitu baqa. Selama-lama khalidina fiha abada. Ya tinggal kita sendiri. Kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, kita akan selalu mengingat kepada Allah dan ingat kepada hari pembalasan. Di situ kita akan memperkuat ibadah kita, memperkuat ta'abudan kepada Allah, memperkuat taqarruban kepada Allah. Tapi kalau kita sudah lewat, yaitu dipengaruhi dengan syaitan, hayal-hayalan, yaitu kehidupan ke dunia yang sifatnya itu sementara, maka kita akan terjerumus kepada lembah yang merugikan. Mudah-mudahan kita ini selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Ditunjukkan jalan yang benar sampai kepada Jannatul Firdausil. Amin ya Rabbal. Dengan pengajian, dengan keilmuan, dengan tulabul ilmi ini, maka insya Allah akan menggugah hati kita untuk taqarruban ila Allah. Tanpa dengan pengajian, tanpa dengan pengisian rohani, maka hampa hati kita. Maka di situ ada yang membagi hida. Makanan itu ada dua, hida uruhi dan hida ujis. Hida uruhi yaitu pengajian dengan membaca sholawat, membaca zikir, membaca tasbih, membaca Al-Quran. Ini namanya hida uruhi, rohaniawan. Hidaul jismi ya kita makanan ini, makanan telo, singkong, nasi, ayam, ikan, ini namanya hidaul jismi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Ya, hadis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di situ wa takum minkum ummati yad'una ilal khair, yaitu dakwah untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dan mengajak untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak untuk menuju hidayah Allah, kana lahu minal ajr, maka baginya yaitu pahala. Mithla ujuri man tabi, seperti pahala-pahalanya orang yang mengikutinya, min ghairi ayyan kusa, tanpa dikurangi pahala itu, min ujuri syai'un. Jadi kalau kita berdakwah kepada teman kita, mengajak teman kita untuk selalu berbuat kebaikan, tadi saya katakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau kita kaji ayat ini, sebenarnya ada dua surat ini yang harus kita pahami betul-betul. Dua surat direnungkan betul-betul, kita debri betul-betul, insya Allah akan membuka pola pikiran kita dan akan menyirami ketenangan jiwa kita. Apa? Yaitu surat Wat-Tin kali surat Al-Asr. Monggo direnungkan dua surat ini. Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadal balad. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma
Apa? Radadnahu asfala safilin. Setelah itu apa? Illa. Nah, istisnanya nih. Illa alladhina amanu wa aminus solihat. Yang al-asri apa tadi? Wal asri innal insana lafi khusrin. Illa. Nah, illa istisna. Kecuali alladhina amanu wa aminus solihat. Yang pertama yaitu radadnahu asfala safilin. Setelah Allah ciptakan makhluk hambanya dengan sebaik-baik kejadian, setelah itu dijerumuskan atau dijatuhkan dengan serendah-rendahnya, terkecuali apa? Alladzina amanu wa aminus sholihat. Jadi supaya kita tidak dijatuhkan atau tidak dijatuhkan dengan serendah-rendahnya derajat oleh Allah, apa? Amanu wa aminus sholihat. Supaya kita tidak merugi dalam kehidupan kita, hidup dan kehidupan kita, di situ ada istisna pengecualian apa? Alladzina amanu wa aminus sholihat. Monggo direnungkan dengan enten griya. Nggih. Kenapa Allah jadikan kita itu sebaik-baik kejadian? Tapi setelah itu Allah rendahkan derajat kita. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Maka di situ dikatakan alladzina amanu wa amilus sholihat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Jadi di dalam Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu ada hubungannya, ada relasinya, dan ada apa di situ? Ada apa? Ada sentuhan-sentuhan hati yang menyentuh kepada hati kita, dan kita dianjurkan untuk beriman betul-betul kepada Allah. Untuk kita menuju ke situ apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Iman dan taat kepada Allah, hudan. Apa yang menjadikan hudan lil muttaqin? Yaitu Alkitab. Apa Alkitab? Yaitu Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Nah, disinilah iman kepada Allah, iman kepada akhir, yakin kepada hari pembalasan Allah, bahwa kita ini tidak selamanya hidup, paling banyak umur mungkin 100 lah atau 63. Setelah itu apa? Kematian. Anda harus yakin betul-betul kepada kematian dan betul-betul yakin kepada hari pembalasan Allah, maka disitulah Anda timbul hudal lil muttaqin, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Napa lanjut tadi? Bima mengambil ilmu ulaika la hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau ingin beruntung, tadi yang saya katakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabbataqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun artinya muflihun sama. Tuflihun artinya fi'il mudhari', muflihun artinya jamak mudzakkar salim. Kenapa kita diharuskan yakin kepada Allah dan beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah sebelumnya dan sesudahnya, yaitu yang terakhir, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi kita dianjurkan dakwah, yaitu dakwah untuk berbuat kebaikan. Untuk apa? Yaitu supaya kita mendapatkan pahala dari pahala yang kita dakwakan kepada orang yang membutuhkan. Dan sekarang ini dakwanya itu susah sekarang. Kita ngomongin orang itu sok-sokan ya. Dianggapnya sok-sokan. Mengajak kebaikan malah kita dimusuhi. Tapi kalau mengajak maksiat, wah senangnya bukan main. Maka di situ pandai-pandai memilih teman.